Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk ibadah. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini visi misi tujuan hidup kita di dunia ini. Dan orang harus tahu tujuan hidupnya. Kita kalau mau bepergian harus tahu tujuannya supaya terarah. Kalau kita nggak tahu tujuannya, akhirnya apa? Pergi itu cuma mondar-mandir, nggak jelas. Begitu juga hidup ini, kita harus tahu arah tujuan hidup kita apa. Kita tidak diciptakan oleh Allah SWT seperti binatang yang hanya untuk bersenang-senang, makan, minum. Tapi kita diciptakan oleh Allah SWT untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT. Ini yang harus kita camkan baik-baik dalam hati kita dan kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Maka sibukkan diri kita untuk tujuan ini, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Namun ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Seorang beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha memurnikan niat kita dalam ibadah. Jangan sampai terkotori dan ternodai oleh riya, sum'ah, ujub dan penyakit-penyakit yang lainnya. Seorang ulama pernah mengatakan, inna a'malakum qalilah fa ahlisu fi hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskan pada amal yang sedikit ini. Jangan udah dikit enggak ikhlas pula. Yang kedua, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibadah bukan berdasarkan perasaan. Ibadah bukan mengikuti apa kata banyak orang. Tapi ibadah itu harus sesuai SOP, sesuai standar yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita berupaya dalam setiap ibadah bertanya, ini ada tuntunannya enggak dari Rasulullah? Ini ada dalilnya enggak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asari faf'al." Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan sunnah, berdasarkan dalil, tuntunan dari Rasulullah, maka lakukanlah. Sekecil apapun amal ibadah kita harus mengikuti dalil, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Hanya buang-buang waktu, tenaga, harta, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah kecuali apabila kita belajar ilmu agama. Sehingga kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan tuntunan dan mana yang tidak sesuai dengan tuntunan. Gak mungkin kita bisa membedakan kecuali dengan ilmu. Disinilah pentingnya bagi kita untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Karena kerusakannya lebih banyak, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Antum kalau ujian, jawabnya cuma pakai perasaan, ya, apalagi main dadu. Ya, nanti kalau yang muncul ayo mungkin saja benar, kebetulan. Tapi salahnya lebih banyak daripada benarnya. Begitu pula dalam ibadah. Ya, kalau kita cuma bermodal perasaan, nggak pakai ilmu, mungkin kadang-kadang sesuai.
tapi lebih banyak salahnya daripada benarnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, man abadallaha bila ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada benarnya. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah semangat ngaji ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan ikhlas dan dengan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu luas. Andai kita mulai sejak lahir sampai mati belajar ilmu agama, itu belum selesai. Ilmu itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Semakin kita gali, kita akan semakin merasa bahwa diri ini bodoh. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Makanya sebagian ulama pernah mengatakan al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala shibral awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Ya, baru belajar dikit aja udah petentang-petenteng. Baru hafal juz amma aja udah merasa kayak Syekh Sudais. Ya, baru belajar bisa baca bahasa Arab, bisa baca kitab gundul aja udah merasa kayak Sibawai. Ya, kalau belajar fikih dikit aja udah merasa dirinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syekhul Islam. Ya, ini kalau baru belajar. Makanya kalau belajar ilmu agama jangan nanggung. Jangan prematur. Ya, belajar agama sekalian. Full. Ya, jangan tanggung-tanggung. Yang kedua, wa man dakhala sibrasani tawadhu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, dia akan tawadhu. Semakin kita mendalami, kita akan merendah. Wa man dakhala sibrasalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Siapa yang masuk pada tingkatan yang ketiga, dia akan sadar bahwa dirinya adalah bodoh. Artinya semakin kita mendalami ilmu agama, kita akan semakin merasa bahwa ilmu kita masih sedikit. Makanya ilmu itu luas. Tapi ada 3 macam ilmu yang harus menjadi prioritas. Skala prioritas yang harus kita pentingkan, yang harus kita prioritaskan, utamakan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Karena kita kalau mau mempelajari semuanya nggak mungkin. Tapi ya pelajarilah yang paling prioritas, yang paling penting. Kata Salman Al-Farisi, inna hadal ilma kathir wal umru qasir. Ilmu itu luas, sedangkan usiamu terbatas. Maka prioritaskan dalam belajar ilmu agama, ilmu yang paling bermanfaat untuk akhiratmu. Ya, prioritaskan, utamakan dalam belajar ilmu agama, ilmu yang paling bermanfaat untuk akhiratmu. Karena tujuan kita ngaji ilmu agama adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Camkan baik-baik. Tujuan kita ngaji ilmu agama bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk rame-ramean, ya, bukan untuk sekedar cari teman. Tapi kita belajar ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita semakin bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada 3 bidang ilmu yang harus menjadi prioritas. Pertama, ilmu tauhid, ilmu akidah. Karena ini adalah pondasi yang menentukan nasibmu. Apakah engkau akan di surga
ataukah akan di neraka. Tergantung bagaimana akidahmu, bagaimana tauhidmu. Pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah SWT di alam kubur melalui malaikat Munkar dan Nakir tentang tauhid. Setinggi apapun gelarmu, ya, sejauh apapun sekolahmu, kelak ketika engkau mati, pertanyaannya adalah tentang tauhid. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama. Makanya jangan pernah bosan belajar tauhid, belajar akidah. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemput. Yang kedua, yang harus menjadi prioritas kita dalam belajar ilmu agama adalah fikih. Ya, fikih. Fikih adalah hukum-hukum agama yang berkaitan tentang ibadah kita, yang berkaitan tentang muamalah kita. Ya, makanya kalau kita belajar fikih itu kan yang dibahas apa? Toharo, bagaimana bersuci, bagaimana sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian dibahas tentang nikah, jual beli. Itu ilmu yang sangat penting. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Sholat dengan benar, puasa dengan benar. Ya, jual beli dengan benar, nikah dengan benar sesuai syariat. Yang ketiga, ilmu yang sangat penting juga untuk kita pelajari adalah ilmu tentang akhlak, ilmu tentang adab, agar hubungan dan interaksi kita dengan sesama manusia baik. Jangan sampai kita rajin ibadah, sholat kita baik, puasa kita rajin, ya, kita malah menjalankan sunnah-sunnah Nabi, memelihara jenggot, cingkrang dan sebagainya, tapi ternyata akhlak kita jauh dari akhlak Islam. Ini enggak benar. Akhlak ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan disebutkan oleh Nabi, termasuk amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Baik, berarti ilmu yang harus menjadi prioritas kita adalah fikih. Cuma masalahnya fikih itu luas. Banyak orang malas belajar fikih karena panjang, kelamaan, bertahun-tahun nggak kelar kitabnya, ya kan? Nah, belum lagi ada perbedaan pendapat, pusing kepala gue, ya. Yang ini madhab ini begini, yang madhab itu begitu, ya. Belum lagi masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah baru yang tidak ada dalam kitab-kitab fikih dahulu. Jadi masalah fikih itu luas. Dalam madhab Abu Hanifah saja disebutkan masalah fikih dalam madhab Abu Hanifah terhitung ada 500.000 masalah. Kita kalau mempelajari satu persatu pusing kita. Ya, 500.000 permasalahan fikih. Terus bagaimana supaya kita mudah dalam mempelajari fikih? Supaya kita semangat dalam belajar fikih. Disinilah pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah fikih. Karena kaidah-kaidah fikih itu, para ikhwan, para akhwat, akan memudahkan kita memahami fikih. Kaidah-kaidah fikih itu ibaratkan seperti rumus-rumus matematika atau fisika yang dulu kita pelajari ketika belajar sekolah umum. Ya, kalau kita sudah paham rumus matematika, rumus fisika, mudah bagi kita mengerjakan soal yang diberikan kepada kita. Karena kita sudah paham rumusnya. Ya. Tapi kalau rumusnya saja enggak paham, ya udah. Enggak bisa kita. Masalah agama juga demikian. Antum kalau sudah paham rumusnya, kaidahnya, mudah. Adapun kalau satu persatu, sulit. Karena masalah itu berkembang. Apalagi zaman kita berkembang begitu apa? Pesat, cepat. Banyak masalah-masalah yang dulu tidak ada. Ya. Tapi bukan berarti enggak ada hukumnya. Karena Islam ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu Islam.
Perhatikan, Islam itu sempurna bukan bahas satu persatu. Tapi Islam itu sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidah. Masalah makanan misalkan, Islam itu sempurna bukan bahas satu persatu. Tahu halal, tempe halal, kerupuk halal, masakan Padang halal. Bukan seperti itu. Kalau satu persatu, capek, banyak. Tapi Islam itu sempurna dengan meletakkan kaidah. Tinggal satu kaidah saja. Hukum asal masalah makanan halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Beres. Kalau antum sudah fahami masalah ini, gampang. Muncul misalkan kopi. Dulu di zaman Nabi ada kopi apa enggak? Enggak ada. Zaman Nabi belum ada kopi. Makanya kalau ada hadis tentang keutamaan kopi, palsu. Ada sebagian orang bikin hadis, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada kopi, maka neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Enak banget. Sekedar modal kopi enggak masuk neraka. Ini hadis palsu ya, buatan pecinta kopi. Baik. Kopi enggak ada di zaman Nabi. Makanya awal-awal muncul kopi terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengharamkan karena dianggap khamr, memabukkan. Ada yang sebagian para ulama yang membolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Taib. Yang benar yang mana? Yang benar adalah yang bilang halal karena pecinta kopi. Taib. Yang benar adalah yang bilang halal. Kenapa? Sesuai kaidah. Hukum asal makanan dan minuman adalah halal. Siapa yang mengharamkan, dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Jadi kita belajar kaidah fikih itu memudahkan kita untuk mengetahui permasalahan-permasalahan fikih. Walaupun masalah-masalah tersebut tidak ada di zaman Nabi. Contoh yang lain, rokok. Nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada. Apa bahasa Arabnya rokok? Ad-dukhan. Ad-dukhan. Itu ada surat ad-dukhan Ustaz. Itu bukan rokok. Nah. Taib. Ad-dukhan, rokok. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada. Makanya awal muncul rokok ada perbedaan juga di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Awal-awal munculnya. Tapi sekarang para ulama sepakat rokok itu nggak boleh. Kenapa? Karena terbukti membahayakan. Bahkan di rokok sendiri ada tulisannya, rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. Sedangkan Nabi SAW mengatakan la dharara wala dirar. Ini hadis dan ini kaidah fikih. Jadi kalau kita ingin tahu hukumnya, ada dalam hadis dan ada dalam fikih. Segala sesuatu yang membahayakan berarti nggak boleh. Jadi kita penting belajar kaidah-kaidah fikih untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan. Walaupun itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini penulis memulai bukunya dengan 3 rukun pembukaan kitab. Jadi setiap kitab itu dimulai biasanya oleh para ulama dengan 3. 1, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua kitab dimulai dengan 3 hal ini. Bismillah, alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahadhihi qawaidu fiqhiyah jami'ah limasail katsirah la yastaghni anha talibul ilm. Berikut ini adalah kaidah-kaidah fikih
yang menghimpun berbagai permasalahan yang banyak yang sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Jadi beliau akan menyebutkan kaidah-kaidah fikih, rumus-rumus yang kalau antum faham baik-baik kaidah-kaidah ini akan banyak membantu kita memahami apa? Hukum-hukum dalam fikih. Makanya pahami baik-baik. Ini sebenarnya materi berat, tapi insya Allah akan kita bikin mudah. Ya, kaidah fikih itu biasanya orang merasa berat. Kaidah fikih ini ilmu tinggi nih. Ya. Padahal sebenarnya ilmu yang mudah, asalkan disampaikan dengan bahasa yang mudah dan dengan contoh-contoh praktek-praktek. Insyaallah kita akan bahas dan kita akan berikan contoh-contohnya supaya lebih mudah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Ini kaidah penting nih. Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya, tergantung kepada niatnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Segala amalan itu tergantung kepada niat. Ya, segala sesuatu tergantung kepada niat. Dan niat itu ada dua macam. Niat itu ada dua macam. Yang pertama adalah niat al-amal, niat dalam beramal. Dan ini yang biasa dibahas oleh ulama-ulama fikih. Makanya mereka mengatakan syarat wudu adalah niat, syarat sholat niat, syarat puasa niat, syarat haji niat. Ini yang biasa dibahas oleh ulama-ulama fikih. Yang tujuannya dua. Tujuannya dua. Satu, membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contoh, ada orang wudu. Ada orang wudu. Yang satu niatnya adalah untuk sholat. Dia berwudu untuk sholat. Yang satu dia berwudu tujuannya apa? Cuci muka. Taib. Yang satu berpahala, yang satu enggak berpahala. Apa yang membedakan? Niat. Yang satu memang tujuannya, niatnya adalah wudu, yang satu enggak. Taib. Ada orang enggak makan mulai dari subuh sampai maghrib. Yang satu niatnya ibadah, puasa. Yang satu diet, mau operasi, atau malas. Mungkin dia malas nggak makan, tapi nggak ada niat untuk ibadah puasa. Yang satu berpahala karena dia melakukan ibadah puasa, yang satu enggak. Apa yang membedakan? Niat. Ada orang muterin, tawaf, alun-alun misalkan, diputerin sama dia 7 putaran. Boleh apa tidak? Ada orang muterin alun-alun 7 keliling. Boleh apa tidak? Tergantung niat. Kalau dia niatnya tawaf, nggak boleh. Karena tawaf hanya di Ka'bah. Nggak boleh di tempat yang lain. Tapi kalau dia niatnya olahraga, niatnya cari HP-nya yang hilang, pas 7 putaran ketemu, selesai. Misalkan. Boleh apa tidak? Boleh. Apa yang membedakan? Niat. Tergantung niatnya. Taib. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Jatuh cerai apa tidak? Tergantung niatnya. Kalau niatnya cerai, jatuh cerai. Kalau niatnya enggak cerai, tidak jatuh cerai. Karena itu termasuk lafaz talak kinayah, ya, yang bisa dipahami cerai dan tidak. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, Dek, kalau di sini apa manggilnya? Istri dipanggil apa? Antum manggil apa? Hah? Apa?
Malu. Apa manggilnya? Dinda. Wih, beneran aja. Biasa kalau kita di Jawa kadang manggil apa? Dik. Dik. Atau kalau yang ikhwan biasanya manggilnya Umi. Ya. Umi. Padahal Umi itu artinya apa? Ibu. Boleh enggak seorang suami manggil istrinya dengan ibu? Boleh apa tidak? Nah. Tergantung niat. Kalau dia ya menyamakan istrinya seperti ibunya dalam arti mengharamkan, maka itu zihar dan itu nggak boleh. Karena istri adalah halal, sedangkan ibu adalah haram untuk dinikahi, haram dijimai. Nggak boleh menyamakan istrinya seperti ibunya. Tapi kalau dia manggil umi tersebut atau dek tersebut tidak ada tujuan untuk mengharamkan istrinya, maka itu bukan zihar. Berarti apa yang membedakan? Niat. Makanya yang lebih selamat nggak usah panggil umi, nggak usah panggil dek, panggil aja yang misalnya. Nah, itu aman itu, aman, ya. Cintaku misalkan. Seperti Rasulullah SAW manggil Aisyah apa? Ya Humaira, wahai wanita yang cantik jelita. Aman. Ya, aman. Baik. Ini niat yang pertama, yaitu apa? Niyatul amal, yang tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, ada orang masuk masjid sekarang, kemudian sholat 2 rakaat. Ada orang masuk masjid sholat 2 rakaat. Bisa jadi sholatnya sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi sholat sunnah setelah wudhu. Bisa jadi sholat isya. Kok 2 rakaat? Dia musafir dia, misalkan. Ya. Atau yang lainnya. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan adalah niat. Baik, ini fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua. Niat yang kedua adalah niatul ma'mulillah. Niat untuk siapa dia beramal. Niat untuk siapa dia beramal. Ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan ikhlas. Jadi apa bedanya niat dengan ikhlas? Niat itu masih umum. Bisa niat karena Allah, bisa niat bukan karena Allah. Tapi kalau ikhlas mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti niat lebih ikhlas itu lebih khusus daripada niat. Paham? Ya, perbedaan antara niat dengan ikhlas. Niat itu masih umum. Kalau ikhlas lebih khusus. Dia berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berusaha meluruskan niat-niat kita. Ini yang biasa dibahas oleh para ulama ahli tauhid, ulama tazkiyatun nufus, agar kita dalam ibadah itu semata-mata karena Allah saja. Baik. Kedua, al-qaidatus saniyah wa yadkhulu tahtaha salasu qawaid. Kaidah yang kedua menghimpun 3 kaidah. Yang pertama, ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang hukum asalnya enggak boleh. As-saniyah al-hajat tuzilul makruhat. Sesuatu yang hajah, kebutuhan, membolehkan perkara yang makruh. As-salisah ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat boleh asal sesuai dengan kebutuhannya saja. Kaidah yang kedua ini pembahasannya tentang masalah kaidah darurat. Darurat adalah kondisi di mana seorang terpaksa melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah nggak boleh. Contoh, makan bangkai, hukum asalnya apa? Haram, nggak boleh. Tapi ada orang lapar, kelaparan. Kalau dia nggak makan bangkai tersebut, dia mati.
Boleh nggak makan bangkai? Boleh. Untuk menyelamatkan nyawanya. Karena kalau dia nggak makan bangkai tersebut, dia bisa mati. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Famanitturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terdesak darurat memakan bangkai, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja darurat itu perhatikan ada syarat-syaratnya. Ini penting karena sebagian orang menerjang larangan, alasannya apa? Darurat. Dikit-dikit darurat. Padahal sebenarnya enggak darurat. Makanya tadi disebutkan sama beliau ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah kaidah yang ketiga. Darurat itu diperbolehkan sesuai kebutuhan. Contoh kalau makan bangkai berarti sesuai kebutuhan, enggak boleh sampai kenyang. Enggak boleh sampai kenyang. Ya, secukupnya saja, yang penting dia hidup. Bagaimana nanti kalau misalkan nggak dapat bangkai lagi, Ustaz? Kata para ulama, dibungkus dulu. Dibungkus dulu, nanti kalau kepepet lagi baru boleh. Ya, kalau nggak kepepet nggak boleh. Karena hukum asalnya, hukumnya apa? Haram. Ya, ini penting supaya kita tidak meremehkan dikit-dikit apa? Darurat. Karena sebagian orang pinjam ke bank pakai uang riba, ya, alasannya darurat. Apa darurat? Bangun rumah. Apakah bangun rumah darurat? Tidak. Antum bisa nyewa terlebih dahulu, ngontrak terlebih dahulu, atau numpang di rumah mertua indah dulu, ya. Bukan darurat. Yang darurat itu antum punya tempat tinggal, dan itu nggak harus bangun, ya, rumah. Bisa ngontrak terlebih dahulu. Bahkan ada sebagian orang, ya, cukur jenggotnya, alasannya darurat. Ketika ditanya apa daruratnya, disuruh istri. Apakah itu darurat? Enggak. Itu suami-suami takut istri. Ya, suami-suami takut istri, bukan darurat. Nah, baik. Kita praktekkan dalam kaidah ini. Wanita yang menjalani masa iddah, baik karena tolak atau diceraikan atau karena ditinggal mati oleh suaminya, ya, dia harus menjalani masa iddah. Masa iddah itu harus di rumah, nggak boleh keluar, ya, nggak boleh keluar. Taib, hukum asalnya seperti itu, nggak boleh dia keluar rumah, kecuali kalau darurat. Contoh kalau darurat, rumahnya kebakaran, boleh nggak keluar? Boleh. Kalau enggak, gosong dia. Atau ada gempa, boleh keluar? Boleh. Itu darurat. Hukum asalnya enggak boleh, tapi itu darurat, situasi darurat, maka boleh. Baik. Di bulan Ramadan ada orang kerja. Bolehkah dia buka puasa? Boleh enggak buka puasa? Alasannya kerja berat. Boleh apa tidak? Ya, jemaah sambil praktek ini. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Nggak ada dalam dalil menunjukkan boleh buka puasa karena kerja berat. Itu nggak ada dalilnya. Yang ada itu karena safar, sakit. Kecuali kalau kondisi kritis, karena kerja berat, kemudian ambruk, ya, sakaratul maut. Nah, boleh dia berbuka puasa? Boleh. Karena darurat. Karena darurat. Tapi kalau cuma sekedar alasan kerja berat, tidak boleh. Karena itu tidak ada dalilnya. Nanti setiap orang akhirnya apa? Buka puasa. Alasannya apa? Darurat. Ibu-ibu juga bisa beralasan. Kenapa? Ya, darurat ini kerja keras nih. Ya, masak juga capek. Petani nyangkul capek. Orang di kantoran capek juga mikir. Akhirnya semua orang nggak puasa. Nah, contoh yang ketiga, ada orang keselak. Keselak, ngerti nggak keselak? Tahu keselak? Bahasa Indonesia ya. Nah, biasa makan pentol misalkan, bakso.
nyangkut di sini. Nyangkut di sini. Nyari-nyari air nggak ada. Adanya homer. Boleh dia minum? Ada orang makan pentol nih, makan pentol. Itu kan bahaya kalau terlalu lama ya, bisa mati itu. Dia cari air nggak ada. Adanya homer. Boleh dia minum? Boleh. Itu namanya darurat. Karena kalau dia nggak segera minum bisa mati. Ya, bisa mati. Jadi intinya boleh seorang melakukan sesuatu yang haram kalau memang kondisinya apa? Darurat. Tapi darurat ada aturannya, ada patokannya. Kalau darurat tersebut sudah hilang, dia kembali kepada hukum asal. Contoh, misalkan juga kaidah yang kedua, al-hajat tuzilul makruha. Sesuatu yang hajah bisa menghilangkan makruh. Hukum asalnya orang sholat tidak boleh pakai masker. Hukum asalnya. Kita berbicara tentang hukum asal. Ya, nggak boleh karena ada larangannya dari Nabi. Naha Rasulullah sallam an yusalliyar rajulu, ya, Rasulullah sallam melarang orang itu sholat dengan menutup ya mulutnya. Menutup mulutnya. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau ada hajah seperti awal-awal corona, ya, awal-awal corona, dan itu adalah kebutuhan untuk membentengi diri kita dari virus, dari penyakit, dari wabah, maka para ulama mengatakan apa? Boleh. Hukum asalnya makruh, tapi karena ada kebutuhan, jadi boleh. Ketika kebutuhan tersebut sudah hilang, maka kembali kepada hukum asal. Ya, kayak sekarang kayaknya udah lost nih. Ya, udah lost. Berarti apa? Hukum asalnya nggak usah pakai masker. Ya, demikian. Yang ketiga, al-qaidatus salisah, kaidah yang ketiga, ahkamul wasail ka ahkamil maqasid, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Sesuatu kewajiban tidak sempurna. Bila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan suatu sarana, maka sarana itu menjadi wajib. Ini yang disebut oleh para ulama al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Ya, sarana tergantung kepada tujuannya. Contoh, mikrofon. Mikrofon. Apa hukumnya mikrofon? Tergantung kepada tujuannya. Karena dia hanya sarana. Kalau dipakai baik, jadi boleh, dianjurkan. Contoh dipakai taklim, supaya yang belakang sana dengar. Khutbah, ya, boleh azan, supaya yang di rumah bisa dengar. Boleh. Tapi kalau dipakai dangdutan, ya, dipakai acara-acara bid'ah, jadinya nggak boleh. Tergantung kepada penggunaannya. Contoh yang lain, apa? HP. Semua kita punya HP kayaknya sekarang. Tapi apa hukumnya HP? Tergantung kepada tujuannya. Antum dipakai untuk apa? Karena ini hanya alat, sarana. Kalau dipakai untuk baik, contoh untuk silaturahmi, ya, untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya, untuk dakwah, untuk belajar, ya, pakai HP-nya berarti boleh. Tapi kalau dipakai untuk maksiat, dosa, menyebarkan fitnah, hoax, ya, maksiat kepada Allah SWT, jadinya nggak boleh, haram. Tergantung kepada apa? Tujuannya. Tergantung kepada tujuannya. Adanya. Ada? Baik. Kita berhenti dulu, insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat Isya, insyaallah taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan kaidah yang keempat. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Ini kaidah yang sangat penting yang menunjukkan indahnya agama Islam, yaitu bahwasanya Islam itu agama yang mudah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Demikian juga Nabi SAW bersabda, Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah, gampang. Jadi agama Islam itu agama yang mudah. Seluruh syariatnya mudah. Dan kemudahan Islam ada dua. Yang pertama, kemudahan Islam. Semua syariatnya memang mudah. Contoh, sholat mudah, hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari. Awalnya berapa? 50. Sudah dapat keringanan banyak banget. Dari 50 jadi 5. Puasa Ramadan hanya diwajibkan sebulan dalam setahun. Mudah. Zakat hanya diwajibkan bagi yang mampu, yang memenuhi syarat nisab dan haul. Haji hanya sekali dalam seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Jadi mudah agama Islam ini. Semua syariatnya mudah. Yang kedua, kemudahan insidental. Kemudahan karena adanya suatu sebab. Ini yang disebut rukhsah, keringanan. Seperti sholat yang hukum asalnya 4 rakaat, tapi kalau safar boleh dikosor jadi 2. Itu rukhsah, keringanan. Diberi keringanan karena adanya suatu sebab, yaitu safar. Karena safar biasanya orang pegel, capek, letih, sehingga diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu banyak. Dalam syariat Islam, kemudahan-kemudahan seperti ini banyak sekali ya modelnya. Banyak sekali sebabnya. Sebab kemudahan itu bisa jadi satu safar. Makanya orang ketika safar boleh mengqasar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Salat duhur, salat asar, salat isya yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Salat maghrib yang tadinya 3 rakaat jadi tetap 3 rakaat. Jangan 1,5 nanti. Subuh 2 rakaat jadinya tetap 2 rakaat. Jadi yang bisa dikosor itu salat-salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Adapun selain daripada itu tidak boleh untuk dikosor. Sebab yang kedua, sakit. Ya, orang sakit dapat rukhsah. Makanya orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Faman kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar boleh mengganti pada hari yang lain. Orang sakit boleh, kalau dia enggak mampu sholatnya dengan berdiri, boleh dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk, boleh dengan berbaring. Enggak bisa dengan berbaring, maka dengan isyarat. Ya, isyarat. Isyarat apa? Isyarat mata. Allahu Akbar. Ini bukan isyarat tangan ya. Sebagian orang pakai isyarat tangan. Nanti rukuknya gini, Allahu Akbar. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tidak. Tapi pakai apa? Mata. Kalau nggak bisa dengan isyarat, ya udah disolati.
waktunya disolati. Nah, intinya adalah apa? Sebab yang kedua adalah sakit. Sebab yang ketiga lupa atau terpaksa atau tidak sengaja. Sebagaimana dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia karena sebab tidak sengaja, lupa atau terpaksa. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia orang misalkan lupa sehingga dia ketika puasa tetap makan karena lupa, nggak tahu kalau dianya sedang puasa. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kapan dia ingat, dia harus mengerem dirinya. Nggak boleh dilanjutin. Ya, nggak boleh dilanjutin. Taib. Dan perlu diketahui, orang yang lupa atau tidak sengaja itu dimaafkan jika berkaitan dengan hak Allah. Nggak perlu mengganti. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, maka dia dimaafkan tapi tetap wajib ganti. Contoh, ada orang misalkan main bola, nggak sengaja dia tendang kena gerobak bakso misalkan, atau gerobak pentol orang jualan, hancur, tumpah semuanya. Nggak sengaja dia, berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Tidak. Urusan dia dengan Allah SWT tidak berdosa karena dia tidak sengaja. Wajib ganti apa tidak? Wajib, karena itu berkaitan dengan manusia. Jadi bedakan. Kalau kaitannya dengan Allah SWT, dimaafkan oleh Allah karena nggak sengaja. Tapi kaitannya dengan manusia tetap wajib ganti. Jangan bilang, Pak, afwan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena enggak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampunilah aku jika kami melakukan karena lupa atau karena tidak sengaja. Ya, itu kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan hak makhluk, maka tetap wajib untuk apa? Mengganti. Makanya para ulama membuat kaidah, huququllah mabniyatun 'alal musamahah wa huququl makhluk mabniyatun 'alal musyahah. Hak Allah itu tergantung kepada toleransi. Gampang, Allah sudah memaafkan. Tapi kalau hak-hak makhluk, maka itu berkaitan dengan sengketa, karena manusia biasanya tidak apa? Tidak memaafkan. Baik. Dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan beberapa model. Bisa digugurkan kewajiban. Misal, orang yang haid dan nifas digugurkan dari kewajiban sholat. Ya, digugurkan dari sholat. Kalau haid atau nifas, maka sudah digugurkan kewajibannya. Kewajiban sholatnya digugurkan. Orang yang enggak mampu untuk haji, udah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena haji itu bagi yang mampu. Ada bentuk yang lainnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikurangi dari aslinya, seperti qashar. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bentuk kemudahan yang lainnya adalah jamak. Ya, misalkan zuhur dengan asar bisa dilakukan di waktu zuhur atau asar. Kalau dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Tapi mana yang lebih utama, jamak takdim atau takhir? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah mana yang paling mudah bagi kita. Karena orang itu biasanya beda-beda. Misalkan ada orang yang mungkin penerbangannya ya jam 2. Berarti sebaiknya adalah jamak takdim, zuhur digabung dengan asar.
Taib. Kalau dia misalkan ya dari Padang kemudian mau ke Jakarta, ya, dia jam misalkan zuhur, ya, berangkat jam 11. Nanti nyampe Jakarta misalkan jam 3. Mendingan jamak takhir. Jamak takhir. Entar aja nanti di sana. Karena kalau di sini antum berarti sholatnya di atas pesawat. Hukum asal sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Kecuali kalau darurat. Kecuali kalau darurat. Baik. Contoh yang lainnya juga di antara kemudahan dalam Islam juga adalah diperbolehkannya sesuatu yang haram kalau memang kondisi darurat. Seperti tadi yang sudah kita bahas, boleh seorang makan bangkai kalau kondisinya darurat. Ya, baik. Selanjutnya, kaidah yang kelima. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama daripada mewujudkan kemaslahatan. Wa intazaham maslahatani quddima arjahuha. Dan jika berbenturan antara dua kemaslahatan, maka didahulukan yang lebih besar maslahatnya. Wa qad ya'ridu lil mafdul ma yasiru afdal min ghairihi. Dan terkadang perkara yang kurang utama bisa menjadi lebih utama dibanding yang lainnya. Wa intazaham mafsadatani fu'ila ahwanuha. Dan bila berbenturan dua mafsadat, maka dipilih yang lebih ringan. Ini kaidah penting yang disebut oleh para ulama dengan kaidah maslahat dan mafsadat. Islam itu dibangun di atas kaidah mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ih. Agama Islam itu dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Dalilnya, Masya Allah, pas ini dalilnya dengan nama masjid. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi alam semesta. Jadi membawa kemaslahatan bagi semua makhluk. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, yang harus kita tanamkan pada diri kita semuanya, ya, tanamkan pada diri kita, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita suatu perintah kecuali di dalam perintah tersebut mengandung kemaslahatan bagi hamba. Dan tidaklah Allah melarang kita suatu larangan kecuali di dalam larangan tersebut mengandung mafsadat, kerusakan bagi kita. Hanya saja kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Karena akal manusia terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Akal kita terbatas. Tapi yang harus kita tanamkan, Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Semua syariatnya membawa kepada kemaslahatan. Dan maslahat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah maslahat mu'tabarah, maslahat yang dianggap. Yaitu setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti membawa kebaikan, kemaslahatan. Contoh tauhid, sholat, puasa, zakat, haji. Berarti itu adalah maslahat karena Allah memerintahkan. Ya. Setiap yang diperintahkan oleh Allah berarti mengandung kemaslahatan bagi hamba. Yang kedua adalah maslahat mulghah, maslahat yang ditiadakan, tidak dianggap oleh syariat. Manusia menganggap itu maslahat, tapi syariat tidak menganggap itu maslahat. Contohnya bid'ah. Orang menganggap, oh ini baik, ini membawa kemaslahatan. Tapi Islam tidak menganggap itu sebagai kemaslahatan. Ingat, untuk menentukan ini maslahat atau tidak, patokan kita bukan perasaan. Patokan kita adalah syariat. Untuk menentukan ini maslahat atau bukan maslahat, patokannya bukan perasaan atau apa kata banyak orang, tapi patokannya adalah syariat. Yang ketiga
maslahat yang disebut dengan maslahat mursalah, maslahat yang lepas. Tidak ada dalil yang menganjurkan, tapi nggak ada dalil yang melarang. Contoh, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti peraturan lalu lintas, ada nggak dalil yang memerintahkannya? Ya, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Ada nggak dalil yang memerintahkan? Nggak ada. Tapi ada nggak larangannya? Apakah itu bertentangan dengan syariat? Enggak juga. Ini yang disebut dengan maslahat mursalah. Nggak ada dalil yang memerintahkan, tapi juga nggak ada dalil yang melarang. Maka hukum asalnya wajib bagi kita untuk mentaatinya. Karena pemerintah ketika membuat peraturan tersebut untuk suatu kemaslahatan, untuk menjaga nyawa supaya tidak terjadi tabrakan, ya. Dan di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah menjaga nyawa. Contoh yang lain, peraturan pemerintah agar nikah itu resmi dicatat di KUA. Nggak boleh nikah siri, nikah yang tanpa dicatat di KUA. Ya, walaupun ada wali, walaupun ada saksi, walaupun ada mahar, mungkin sah secara agama, tapi dia tidak boleh karena melanggar peraturan negara. Kan nggak ada dalilnya Ustaz yang memerintahkan. Betul, dulu belum ada pencatatan. Di zaman Nabi nggak ada pencatatan. Tapi nggak ada dalil juga yang melarang. Ya, ini tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan peraturan pemerintah itu dibuat untuk melindungi dari kezaliman, terutama bagi para istri. Ya, jangan sampai nanti udah nikah, ya, ketika terjadi masalah, ditanya mana buktinya kalau dia adalah istrinya? Nggak ada buktinya. Orang bisa aja bohong. Ya, saya nggak pernah nikah sama dia, nggak kenal saya. Ya. Makanya harus ya dicatat. Nah, peraturan-peraturan seperti ini adalah wajib untuk ditaati. Karena tidak melanggar syariat. Ya, peraturan pemerintah. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Peraturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat wajib untuk ditaati. Yang enggak boleh ditaati itu kalau bertentangan dengan syariat. Adapun peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kecuali dalam hal maksiat nggak boleh ditaati. Misalkan pemerintah nyuruh minum khamr, nggak boleh ditaati. Pemerintah misalkan nyuruh kita berkeyakinan ya seperti dulu zaman Imam Ahmad, doktrin bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, harus diyakini, nggak boleh ditaati. Atau misalkan wanita nggak boleh jilbab, nggak boleh ditaati. Ya, karena itu maksiat. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Adapun peraturan-peraturan yang tidak maksiat wajib untuk ditaati. Baik. Kemudian beliau di sini membuat suatu kaidah penting, yaitu kalau dua maslahat berbenturan, maka ya pilihlah maslahat yang lebih besar. Jika dua maslahat berbenturan, gak bisa dilakukan dua-duanya, maka pilihlah maslahat yang lebih besar. Jadi maslahat benturan dengan maslahat yang lain. Ada dua keadaan. Kalau kita bisa melakukan dua-duanya, gak pakai benturan, lakukan dua-duanya. Contoh, wajib dengan sunnah dan gak benturan. Antum bisa melakukan yang wajib, antum juga bisa melakukan yang sunnah. Nggak pakai benturan, lakukan dua-duanya. Misal tadi antum sholat isya, sebelumnya antum bisa sholat sunnah qobliyah dulu, nggak pakai benturan, lakukan dua-duanya. Itu yang lebih utama. Keadaan yang kedua, kalau nggak bisa dilakukan dua-duanya, benturan, harus milih salah satunya. Maka di sini
Kalau berbenturan dua maslahat, pilih maslahat yang lebih besar. Contoh, apabila berbenturan yang wajib dengan yang sunnah, yang didahulukan yang wajib. Makanya, kalau ada orang masuk masjid, kemudian sholat sudah ditegakkan, dia masuk masjid, ternyata sudah ada sholat berjamaah. Bolehkah dia sholat sunnah dulu? Nggak boleh. Dia harus bergabung untuk sholat wajib. Kenapa? Karena ada yang lebih utama. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Tidak ada sholat ya apabila sholat wajib sudah dikumandangkan. Baik. Kalau benturan wajib sama sunnah jelas ya, yang dipilih adalah wajib. Baik. Kalau wajib dengan wajib, mana yang dipilih? Wajib dengan wajib. Yang didahulukan? Yang lebih wajib. Misal, ada fardu ain, ada fardu kifayah, dua-duanya wajib. Yang didahulukan fardu ain. Sunnah dengan sunnah, yang didahulukan yang lebih sunnah, yang lebih tinggi. Misalkan sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah rawatib, yang didahulukan sholat sunnah rawatib, karena itu lebih mulia, ya, lebih mulia. Atau yang maslahatnya lebih besar. Misalkan antum mana yang lebih utama, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, sama misalkan dakwah, ngisi kajian. Mana yang lebih utama? Berdakwah. Kenapa? Karena kalau antum berdakwah, manfaatnya untuk orang lain. Kalau antum sholat sunnah, manfaatnya hanya untuk antum sendiri. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengatakan, la an amsya ma'a ahin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahron fi masjidi hadha. Saya berjalan membantu kebutuhan saudara saya, lebih saya sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Ya, padahal sholat di Masjid Nabawi sekali sholat 1000 kali lipat, tapi membantu orang lain lebih utama, kata Nabi. Kenapa? Karena kalau membantu orang lain manfaatnya untuk orang banyak. Tapi kalau sholat sunnah, ya, iktikaf, itu maslahatnya untuk pribadi. Kata para ulama, ya, maslahat atau ibadah yang maslahatnya untuk orang banyak lebih utama daripada ibadah yang maslahatnya untuk pribadi. Baik. Masalah yang ketiga, kalau benturan antara dua mafsadat, maka pilihlah yang lebih ringan. Kalau benturan antara dua mafsadat, pilihlah yang lebih ringan. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Khidir. Masih ingat Nabi Khidir? Dalam kisah petualangannya dengan Nabi Musa, dia pernah naik kapal, kemudian kapalnya dirusak sama dia. Ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa kamu merusak? Ini kapal orang miskin. Kata dia, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil ba'r fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal itu kenapa saya rusak? Ya, saya memang sengaja merusaknya. Karena di sana ada raja yang merampas kapal-kapal yang baik. Daripada dirampas, dia nanti malah nggak punya kapal, mendingan saya rusak, ya, tapi nggak dirampas. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih ringan? Mendingan dirusak tapi nggak diambil. Jelas? Ini sama-sama. Kalau diambil, dirampas kapalnya, bahaya, madharat. Kalau dirusak, memang berbahaya, tapi lebih ringan. Daripada kalau diambil dia nggak bisa kerja lagi, nggak punya kapal. Di sini Nabi Khidir memilih madharat yang lebih ringan. Ini juga dipraktekkan oleh Nabi SAW. Masih ingat kisah
orang Arab Badui yang kencing di masjid? Pernah dengar? Suatu saat ada orang Badui itu orang gunung, orang desa, datang ke kota, ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, tahu-tahu di pojokan kencing. Sahabat Nabi SAW marah. Masuk masjid Nabi dikencingin, marah. Mereka sudah siap-siap gebukin. Ya, tapi Rasulullah SAW apa? Masya Allah, akhlaknya bagus, lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Kata Nabi, biarkan dulu sampai selesai apa? Kencingnya. Biarkan dia kencing dulu sampai selesai. Setelah selesai, baru Nabi mengatakan, ambilkan air, siram. Setelah disiram, baru Nabi memanggil orang Badui tadi. Seraya mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Perhatikan, Nabi nggak bilang, hei goblok, hei orang bodoh misalkan, nggak punya adab, nggak punya akhlak, enggak. Tetap lembut beliau. Wahai hamba Allah. Masya Allah. Ini lembutnya dakwah Rasulullah. Maka ini faedah penting. Kalau antum mau nasihatin orang, pilihlah kata-kata yang baik supaya diterima. Jangan kita nasihatin tapi pakai bahasa kasar, akhirnya malah tengkar. Maksud kita baik, tetapi malah menimbulkan madharat yang lebih besar. Ya, wahai hamba Allah, ini masjid, tempat untuk zikir, sholat, baca Quran, tidak pantas untuk dikencing. Perhatikan apa hasilnya. Kata orang Badui tadi, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja. Yang lain gak usah kamu sayang. Ya, yang lain gak usah kamu sayang. Karena yang sayang cuma Nabi Muhammad saja, yang lain galak gitu. Ya, baik. Yang menarik di sini, Nabi SAW tidak menegur orang Badui tersebut langsung. Kenapa? Karena kalau ditegur langsung saat itu akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Satu, akan menyakitkan orang Badui tersebut. Tengah-tengah kencing disuruh macet, itu sakit. Nggak percaya, antum coba. Ya, tengah-tengah kencing suruh macet, itu sakit. La dharara wala dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kalau ditegur saat itu juga bisa jadi malah najisnya kemana-mana, bisa kena bajunya, badannya, mungkin yang mestinya cuma di pojok saja akhirnya ke tengah juga, ya, kemana-mana, melebar. Di sini Nabi mempraktekkan kaidah ini, yaitu apa? Beliau memilih madharat yang lebih ringan. Maka ini penting, ikhwan, ya, penting sekali. Kaidah yang sangat penting. Kalau berbenturan antara dua mafsadat, pilihlah mafsadat yang lebih ringan. Contoh, apabila berbenturan antara haram dengan makruh, maka yang dipilih ya makruh. Misal makruh itu apa? Makan bawang putih, bawang merah mentah. Itu makruh. Baik. Kalau haram makan apa? Yang haram. Babi misalkan. Mana yang lebih, atau rokok misalkan. Ya, daripada berarti kalau antum dihadapkan dua pilihan, milih rokok atau bawang putih, milihlah bawang putih. Kalau memang harus memilih. Tapi kalau dua-duanya ya nggak harus dipilih, ya tinggalkan dua-duanya. Baik, kalau haram dengan haram, mana yang lebih dipilih? Yang lebih ringan haramnya. Contoh, ada orang darurat, kelaparan, akhirnya harus makan bangkai. Bangkainya ada dua pilihan. Ada bangkai kambing, ada bangkai anjing. Mana yang lebih ringan? Bangkai kambing. Kenapa? Karena bangkai kambing itu kalau seandainya dia nggak bangkai, kita sembelih, halal. Tapi anjing, walaupun antum bismillah 100 kali, ya,
dia tetap haram, apalagi bangkai. Jadi haramnya kuadrat. Baik. Contoh yang lain, antum juga darurat tadi, keselak misalkan. Keselak, dimakan pentol nyangkut. Pilihannya dua. Cari yang minum air putih nggak ada. Pilihannya cuma dua. Afwan, ini cuma praktek ya, jangan jijik. Ya, pilihannya pertama khomer. Pilihan yang kedua air kencing. Ayo, milih yang mana? Khomer atau air kencing? Khomer atau air kencing? Antum milih apa? Beneran khomer, nanti teler. Kalau air kencing, teler juga. Taib, mana yang lebih ringan? Taib, khomer. Kenapa khomer? Tidak menjijikkan. Kalau air kencing, menjijikkan. Padahal air kencing sendiri lah, menjijikkan juga. Nah, taib. Ya, yang lebih dipilih adalah khomer. Satu, karena tadi kalau khomer itu tidak menjijikkan, berbeda dengan air kencing. Yang kedua, khomer itu masih ada perselisihan tentang najisnya, berbeda dengan air kencing. Tidak ada perselisihan tentang najisnya. Taib. Ada contoh yang lain. Ada orang suami pulang dari safar. Kalau safar itu kan boleh tidak berpuasa ya. Nah, ketika datang ke rumah, dia punya dua istri. Dia mau berhubungan badan. Istri yang pertama haid. Istri yang kedua lagi puasa. Mana yang harus dipilih? Jangan dua-duanya. Jangan dua-duanya. Sabar. Tunggu sampai maghrib. Tunggu sampai maghrib. Tapi ini orang nggak sabar ini. Orang nggak sabar ini. Dia harus melakukannya. Kalau tidak mungkin nanti malah zina misalkan. Naudzubillah. Kalau memang harus memilih, pilihlah yang puasa. Karena kalau yang haid itu larangannya lebih berat. Lebih berat. Baik. Jelas ya? Jadi apabila berbenturan dua mafsadat, pilihlah yang lebih ringan. Baik, kita lanjutkan. Kaidah yang ke-6. An-niyatu wal islamu wal aqlu wat tamyizu syartun li sihhati jami'il a'mal illa at-tamyiza fil haji wal umrah war riddatu tubtilu sa'iral a'mal. Niat, Islam, berakal dan tamyiz merupakan syarat sahnya semua amalan, amal ibadah, kecuali tamyiz dalam haji dan umrah. Sedangkan kemurtatan membatalkan semua amal. Jadi semua amal ibadah, agar dia menjadi ibadah yang sah, maka harus memiliki beberapa syarat ini, harus terpenuhi. Satu, harus niat. Sholat misalkan, kita contohkan misalkan sholat. Agar sholat kita sah, maka satu, harus ada niat. Kalau nggak niat, nggak sah sholatnya. Makanya orang gila kalau sholat nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak ada niat. Anak kecil belum usia mumayyiz, umur 2 tahun, 3 tahun misalkan, kalau dia sholat sah atau tidak? Nggak sah. Ya, nggak sah. Antum punya anak 2 tahun, 3 tahun diajak ke masjid, sholatnya itu nggak sah. Kenapa? Karena dia belum punya niat. Makanya seringkali takbiratul ihram habis itu kabur. Ya, karena dia belum punya niat. Belum punya niat. Itu nggak sah. Ya, baik. Itu niat, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Islam. Kalau dia non muslim, maka tidak sah ibadahnya. Ada non muslim misalkan ikut puasa. Biasanya kadang ada kita baca berita, ada seorang muslim mungkin temannya juga puasa, dia ikut puasa. Itu tidak sah. Karena syarat amal ibadah sah harus Islam. Baik, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah berakal. Kalau dia gila,
atau misalkan pikun, sudah tidak ada akalnya lagi, maka tidak sah. Ya, atau ngigau, ya, itu tidak sah karena dia tidak dalam kondisi sadar. Atau mabuk, ada orang sholat mabuk dia, mabuk, ya, habis minum 10 botol sholat, sah sholatnya? Tidak, karena tidak sadar. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Baik. Kemudian syarat yang ketiga harus mumayyiz. Perhatikan ini, untuk sah harus mumayyiz, bukan baligh. Perhatikan. Beda antara mumayyiz dengan baligh. Kalau mumayyiz itu dia yang penting sudah bisa membedakan. Kalau umur sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Jadi kalau anak kecil umur 7 tahun sholat sah atau tidak? Sah. Tapi apakah sudah wajib? Belum, karena dia belum baligh. Tapi sah. Kalau umur 7 tahun dia ikut sholat sah. Makanya Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun, karena sudah sah. Atau puasa. Anak, kita punya anak umur 7 tahun, dia mau puasa, kuat. Sah puasanya? Sah. Tapi apakah sudah wajib? Belum, karena belum baligh. Jadi bedakan antara sah dengan wajib. Bedakan antara sah dengan wajib. Kalau mumayyiz itu syarat sah. Tapi kalau baligh itu untuk wajib. Ya, kalau baligh itu ada tanda-tandanya. Satu, tanda baligh adalah mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Mimpi kecebur kali apa masuk got. Mimpi basah itu mimpi dia melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, melakukan jima. Tanda yang kedua adalah tumbuhnya rambut di area kubul dan dubur. Itu tanda baligh. Tanda yang ketiga, kalau perempuan haid, keluar darah haid. Ini 3 tanda ini sepakat para ulama. Tanda yang keempat, ini ada sedikit perselisihan, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa tanda baligh ini dibenarkan, yaitu umur 15. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan umur 15 tanda baligh. Sebagian ulama madhab Hanafiyah mengatakan 17. Ya, 17 atau 18. Tapi pendapat yang kuat adalah 15, itu tanda baligh. Ya. Ini tanda-tanda baligh yang kuat yang disebutkan oleh para ulama. Di sana ada tanda-tanda yang lain, tapi tidak ada dalil yang kuat. Contoh misalkan perubahan suara, tumbuh kumis, ya, atau jerawatan misalkan. Apakah itu tanda baligh? Tidak, nggak ada dalilnya. Cuma itu bisa dijadikan sebagai indikasi, indikator saja, penguat, ya, penguat. Baik. Jadi semua amal ibadah agar sah maka harus niat, Islam, berakal, tamyiz. Itu syarat sahnya. Syarat sahnya. Kecuali dalam haji dan umrah. Maka ya tidak disyaratkan harus tamyiz. Artinya walaupun dia bayi sah kalau haji dan umrah. Semua ibadah disyaratkan harus mumayyiz. Kecuali kalau haji dan umrah, walaupun dia belum mumayyiz maka tetap sah. Ada orang misalkan berangkat haji atau umrah kemudian bawa bayi misalkan, atau bawa anak kecil di bawah umur 7 tahun tadi, sah hajinya? Sah. Sah umrahnya? Sah. Itu khusus untuk ibadah haji dan umrah. Karena dulu ada hadis dari Nabi SAW, ada seorang wanita bawa bayi, kemudian mengatakan, Ali hadha hajjun, wahai Rasulullah, apakah sah haji anak kecil ini? Kata Nabi, na'am walaki ajrun, iya, sah.
dan kamu juga mendapatkan pahala karena kamu telah mendidiknya. Ya, baik. War-riddatu tubtilu sa'iral a'mal, adapun kemurtatan yaitu orang keluar dari agama Islam, ini membatalkan semua amal. Jadi orang yang muslim misalkan, tapi sebelum meninggal dunia murtad, naudzubillah, batal semua amal perbuatannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatanmu, naudzubillah min dzalik. Baik, berikutnya kaidah yang ketujuh, mukhalafatul kuffari masyru'ah. Menyelisih orang-orang kafir itu disyariatkan. Islam, salah satu tujuan pokok syariat Islam adalah tampil beda dari orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang kafir. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Di antaranya Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi nggak boleh kita menyerupai orang-orang kafir. Dalam hal-hal, perhatikan, dalam hal-hal yang merupakan ciri khasnya mereka. Itu yang disebut dengan tasyabbuh. Menyerupai, latah, ikut-ikutan dengan orang kafir dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Kalau itu bukan ciri khas, maka tidak terlarang. Contoh misalkan yang merupakan ciri khas orang-orang kafir, pakai salib. Itu ciri khasnya orang Nasrani. Maka tidak boleh seorang muslim kemudian pakai apa? Kalung salib. Karena itu ciri khasnya orang-orang kafir. Contoh yang lain misalkan apa? Natalan. Itu ciri khasnya orang Nasrani, di mana mereka sedang merayakan hari kelahiran Isa sebagai Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Maka tidak boleh bagi seorang muslim ikut-ikutan Natal. Ikut Natal bersama, atau bahkan cuma sekedar mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu ciri khasnya mereka. Kita harus tampil beda. Khaliful Yahud wan Nasara. Selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Bagaimana kita mencintai, bagaimana kita mengikuti orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Musuh di dalam Al-Quran itu 3. Pertama, orang-orang kafir. La tattahidul yahuda wan nasara awliya. La tattahidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih. Itu orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, setan. Setan itu musuh. Makanya Allah mengatakan, inna syaitana lakum adu, fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh, jadikan dia musuh. Jangan malah dijadiin teman, jangan malah diikuti. Makanya kita nggak boleh makan pakai tangan kiri, karena itu menyerupai setan. Ya, nggak boleh. Walaupun cuma sekedar nama. Kalau di Jawa ada namanya rawon setan. Nah, nggak boleh. Itu menyerupai. Ada tahu iblis. Tahu iblis. Ada sambal jahanam. Macam-macam. Kadang orang cari sensasi seperti itu tidak dibenarkan. Yang ketiga adalah orang munafik. Allah berfirman, humul adu fahdharhum. Mereka adalah musuh, orang-orang munafik itu. Musuh dalam selimut. Waspadalah terhadap mereka. Nggak boleh diikuti. Nggak boleh diserupai. Seorang muslim itu harus bangga dengan agamanya. Kemuliaan Islam tatkala kita bangga dengan agama kita. Kata Umar bin Khattab, innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam falam nabtaghil izzata bi ghairi. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tidak akan meraih kejayaan kecuali dengan Islam. Maka jangan kita malah ikut-ikutan sama orang kafir. Sekarang banyak orang muslim malah mengidolakan orang kafir. Banyak anak-anak muda pakai kaos tulisannya Ronaldo, Messi. Ya,
Nggak boleh selama mereka kafir ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kan Ronaldonya sudah ke Saudi. Nah, baik. Selanjutnya, kaidah yang ke-8. Adz-dzakaru kal unsayain fi masail. Perempuan itu separuhnya pria dalam beberapa masalah. Ya. Perhatikan, hukum asalnya dalam hukum Islam, laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha." Siapa yang beramal saleh baik laki maupun perempuan. Dan Nabi juga bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Jadi hukum asalnya apa? Sama, tidak ada perbedaan. Tapi ada beberapa hukum di mana Allah membedakan antara laki dengan perempuan. Kalau memang ada dalil yang membedakan, kita bedakan. Contoh, akikoh. Akikoh itu kalau laki-laki berapa kambing? 2 kambing, 2 ekor. Kalau perempuan 1. Di sini Rasulullah membedakan. Ada dalilnya, kita bedakan. Kalau nggak ada dalilnya, berarti sama. Ya, jangan membedakan antara laki dan perempuan dalam hukum-hukum syar'i kecuali kalau kita memiliki dalil. Sebagian orang kan bedakan, misalkan dalam sholat. Oh, kalau perempuan itu sujudnya nggak boleh renggang begini, misalkan harus gini, misalkan. Nggak ada dalilnya. Hadisnya lemah, mursal. Ya, atau ketika mengangkat tangan, misalkan. Ya, dibedakan antara laki dengan perempuan, tidak ada dalilnya. Makanya pendapat yang kuat dalam masalah sholat tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Ya. Tapi kalau Islam membedakan, ya kita bedakan. Ya, ini penting. Hukum asalnya tidak beda, tapi kalau Islam membedakan, kita bedakan. Jangan kemudian menyamakan dalam segala hal. Seperti orang-orang liberal atas nama emansipasi, gender, persamaan derajat, akhirnya menyamakan wanita dengan laki-laki dalam semua hal. Itu juga keliru. Akhirnya banyak perempuan jadi supir trek, ya, kerja kuli bangunan. Ini malah menyalahi fitrah. Ini malah menyalahi apa? Fitrah. Allah sudah membedakan yang laki seperti ini, yang perempuan seperti ini. Makanya laki-laki ya tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Sebagaimana perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Contoh, ciri khas ya perempuan misalkan pakai jilbab, ya pakai cadar. Nggak boleh laki-laki misalkan pakai jilbaban kemudian cadaran masuk di majelisnya akhwat lagi, ya, nggak boleh. Itu menyerupai perempuan. Atau pakai anting-anting, pakai gelang, pakai kalung, nggak boleh. Karena itu ciri khasnya perempuan. Taib. Sebagaimana perempuan nggak boleh menyerupai dalam hal-hal yang merupakan ciri khasnya laki-laki. Contoh ciri khasnya laki-laki. Kalau sepeda motor ninja. Nah itu ciri khasnya laki-laki. Jangan kemudian akhwat naik ninja. Apalagi cadaran lagi. Nanti ninja naik ninja juga nanti kata orang. Ya, nggak boleh karena itu ciri khas. Ya, atau pakai celana jeans. Itu ciri khasnya laki-laki. Ya, ciri khasnya laki. Kalau itu bukan ciri khas, maka boleh. Contoh, sandal jepit. Sandal jepit itu ciri khasnya laki apa ciri khasnya perempuan? Dipakai laki, dipakai perempuan juga. Sepeda motor metik. Ciri khas. Sekarang banyak laki-laki juga pakai sepeda motor metik. Jadi boleh laki, boleh perempuan. Karena itu bukan ciri khas. Ya, baik. Intinya hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Seperti akikah, seperti warisan, persaksian. Di situ dibedakan. Baik. Kaidah yang ke-9. Idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahid
wastawat af'aluhuma uktufiya minhuma bifi'lin wahid. Apabila dua ibadah berkumpul dan satu jenis perbuatannya boleh digabung dengan satu perbuatan. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama dengan kaidah tadahul. Dua ibadah atau lebih tapi sama dilakukan dengan satu perbuatan. Tapi niatnya saja yang bercabang. Contoh, ada orang ya di hari Jumat. Di hari Jumat itu bagi laki-laki yang Jumatan disyariatkan untuk mandi Jumat. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi yang sudah baligh. Taib. Pada hari Jumat juga dia junub. Dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, akhirnya junub. Taib. Di sini ada dua sebab. Sebab yang pertama mau Jumatan, sebab yang kedua karena hubungan badan. Mandinya harus 2 kali atau cukup sekali? Ya. Kalau sekali tapi niatnya 2, boleh apa tidak? Digabung sekalian. Jadi niatnya mandi Jumat plus mandi jinabah. Boleh? Boleh. Ini yang dimaksud dengan kaidah ini. Yaitu 2 ibadah, 1 jenis, maka cukup dengan 1 perbuatan. Contoh yang lain, misalkan ada orang masuk masjid. Kemudian dia sholat 2 rakaat, niatnya double. Niat sholat tahiyatul masjid dan niat sholat qobliyah subuh misalkan. Boleh apa tidak? Boleh. Menggabung seperti itu boleh. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niat. Tergantung kepada niat. Contoh yang lain, puasa. Ada orang puasa Asyura atau puasa Arafah. Kebetulan pas hari Senin, dia biasanya puasa Senin Kemis. Bolehkah didobel sekalian? Puasa Asyura plus puasa Senin Kemis? Boleh. Ini yang dimaksud dengan kaidah ad-tadahul. Selama satu jenis, sama-sama puasa, sama-sama sholat, ya, maka tidak mengapa untuk digabung. Baik. Selanjutnya, al-qaidatul ashirah, kaidah yang ke-10. Al-ibratu bil ghalib wala ibrata bin nadir. Yang menjadi patokan adalah yang terbanyak, adapun yang jarang maka tidak dianggap. Jadi yang menjadi patokan itu adalah yang banyak. Adapun yang sedikit, yang jarang maka tidak dianggap. Contoh, orang safar diperbolehkan untuk rukhsah, mengambil rukhsah qasar atau menjamak. Kenapa? Karena orang safar biasanya capek. Biasanya capek. Baik. Kalau misalkan ada orang safar tapi nggak capek, bolehkah dia mengqasar? Boleh apa tidak? Boleh. Karena patokannya adalah safar. Yang menjadi patokan adalah kebanyakannya. Adapun 1 orang, 2 orang kok dia nggak capek, apalagi sekarang misalkan ada pesawat, ada mobilnya pakai AC, Pajero, ya, dan sebagainya, itu tidak menghalangi disyariatkannya untuk qasar dan jamak. Karena yang menjadi patokan adalah kebanyakan. Kebanyakan orang safar itu capek. Ya, berat. Baik. Selanjutnya, kaidah yang ke-11. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Ini kaidah penting. Ini termasuk 5 kaidah besar. 5 kaidah besar. Para ulama menyebutkan ada 5 kaidah besar dalam fikih. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Itu sudah tadi kita bahas. Yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Ini yang sedang kita bahas. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan membawa kemudahan. Tadi sudah kita bahas. Yang keempat, la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.
Ya, tadi sudah kita singgung. Contohnya rokok. Yang kelima, nanti kaidah yang terakhir, al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ini 5 kaidah besar. Hampir semua permasalahan fikih kembali kepada 5 kaidah ini. Makanya penting bagi kita memahami 5 kaidah ini. Baik, al-yakin la yazulu bisak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Sesuai dengan sabda Nabi, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Jadi yang ragu tinggalkan. Beralihlah kepada yang yakin. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan ketenangan. Yakin itu, orang kalau hidup dengan yakin itu apa? Tenang hidupnya. Tidak dihantui dengan was-was. Tidak dihantui dengan was-was. Kalau was-was, hidupnya nggak tenang, nggak bahagia. Ya, contoh. Tadi kita sholat maghrib, kemudian taklim, kemudian setelah itu adzan isya. Mungkin saja ada di antara antum yang ragu-ragu. Tadi batal nggak ya wudunya? Ngentut nggak ya? Baik. Apa yang antum lakukan ketika antum ragu? Tetap pakai wudu yang pertama atau antum, oh udahlah, saya wudu aja. Apa yang harus dilakukan? Ambil air wudu lagi? Enggak. Betul. Ya, ambil yang yakin. Hukum asalnya antum enggak batal. Karena antum sudah wudu untuk sholat maghrib tadi. Sedangkan kentut keraguan. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ada seorang, wahai Rasulullah, dia was-was ketika sholat. Di perutnya ada suara. Apakah dia membatalkan atau tidak? Kata Nabi, la yansarif. Jangan dia membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia betul-betul yakin batal. Yaitu dengan mendengar suara kentutnya atau mencium aroma kentutnya. Kalau suaranya sendiri atau baunya kan biasanya tahu dia. Oh iya, ini punya saya ini. Ya. Taib. Tapi kalau dia belum yakin, berarti apa? Hukum asalnya gak batal. Ini penting. Antum tadi sudah batal, terus ragu-ragu. Saya sudah wudu lagi apa belum? Berarti hukum asalnya belum. Berarti tetap batal. Ini masalah toharoh. Masalah sholat, ini sering terjadi juga. Ada orang sholat, terutama kalau pas lagi sholat sendiri, itu sering ragu-ragu. Sudah dapat berapa ini ya? 3 atau 4 ya? Karena ketika orang sholat itu banyak gangguan, was-was. Diingatkan ini, WA istri belum dijawab. Sepeda kuncinya masih nyantol. Itu kalau pas sholat diingatkan semuanya itu, muncul semuanya. Makanya lucu dulu pernah diceritakan, ada seorang datang kepada Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, saya lupa naruh duit saya di mana. Kata Imam Abu Hanifah, sholatlah, ntar ingat. Karena biasanya kalau sholat tidak ingat tuh namanya. Baik. Ketika orang sholat, dia ragu-ragu, sudah dapat 3 atau 4. Apa yang harus dia lakukan? Ambil yang yakin. Antum mantepnya yang mana? Kalau antum mantepnya 4, ambil 4. Kalau antum mantep 3, ambil 3. Kalau tidak ada yang mantep, ambil yang paling sedikit. 3 atau 4 berarti ambil yang 3. Tapi kalau sudah ada yang mantap, ambil yang mantap. Gitu ya. Baik, ini masalah sholat. Masalah haji, orang tawaf. Biasanya apa? Ragu-ragu. Yang pernah umroh atau haji, biasanya kadang pas ketika tawaf, apalagi orang Indonesia desek-desekan kecil, ya, kena sikut orang-orang gede, kadang oleng, hilang ingatan. Udah berapa putaran ini? Baik, apa yang harus antum lakukan ketika antum ragu-ragu? Udah dapat berapa ini? 5 apa 6? Sama seperti tadi, ambil yang paling mantap. Kalau antum yakin 6, 6. Kalau antum yakin 5, 5. Kalau antum tidak ada yang yakin, ambil yang paling sedikit, kecil.
Taib masalah nikah. Kalau ada jomblo, mana ada jomblo di sini? Banyak. Ya, nggak ada yang ngaku. Antum jomblo kayaknya. Taib. Kalau ada jomblo, dia ragu-ragu. Aku udah nikah apa belum? Ya, berarti hukum asalnya belum. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Hukum asalnya belum. Sampai yakin betul. Taib. Sebaliknya, ada orang sudah nikah, sudah punya istri. Kadang-kadang terjadi was-was. Saya sudah cerai sama istri saya apa belum? Saya sudah menjatuhkan talak kepada istri saya apa belum? Hukum asalnya belum. Berarti dia tetap istrinya. Ya, hukum asalnya dia tetap sebagai istrinya. Jangan was-was. Pernah ada seorang datang kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Wahai imam, saya ragu-ragu, saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Kata Syekh bin Baz, belum, dia tetap istrimu. Besok datang lagi. Wahai imam, saya ragu-ragu, saya menceraikan istri saya apa belum? Kata Syekh bin Baz, belum, dia tetap istrimu. Besok kalau nanya lagi, tak pentung kamu. Ini kadang orang-orang kena was-was seperti itu. Ada ya, orang-orang kena was-was seperti itu ada. Dulu pernah diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, Perangkap Iblis. Ada orang kena was-was. Mau wudu di masjid, jangan-jangan ada bangkainya airnya, najis. Mau wudu di rumah, jangan-jangan sumurnya najis. Akhirnya apa yang dia lakukan? Pergi ke tengah laut, jebur, ya, mandi di sana. Setelah mandi dia tanya kepada seorang ulama, Imam Ibnu Aqil, sahkah mandi saya? Apa kata Imam Ibnu Aqil? Mandimu enggak sah. Lah kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalamu an salasa, diangkat pena dari 3 orang. Salah satunya anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai sadar. Kalau ada orang yang udah mandi kok masih ragu mandi apa enggak, berarti ini gila. Ini orang kena was-was kadang-kadang seperti itu. Antum pernah lihat ada orang kena was-was mau takbiratul ihram saja susah. Mungkin butuh waktu setengah jam baru nyampe takbiratul ihram. Ada seperti itu, penyakit. Ya, taib. Itu masalah tadi masalah apa? Pernikahan atau perceraian. Masalah muamalah jual beli. Ini sering terjadi juga. Ada orang utang. Ada orang utang, terus ragu-ragu. Udah bayar apa belum? Udah aja deh. Nah, biasanya ada orang gitu, kayaknya udah. Oh, mantap deh udah. Hukum asalnya apa? Belum. Sampai kamu memiliki bukti bahwa antum sudah bayar. Mungkin dengan ada surat, ya, ada video, ada saksi. Kalau belum berarti enggak. Hukum asalnya belum bayar. Praktekkan ini seterusnya. Ya, praktekkan seterusnya. Type yang terakhir. Al-qaidatu as-saniyata asyar, kaidah yang ke-12. Al-urfu wal-'adah yurja'u ilaihi fi kulli hukmin hakama bihi asy-syari' wa lam yahuddahu bihad. Urf dan adat menjadi patokan hukum dalam masalah hukum yang belum ada batasannya dalam syariat. Ini masuk dalam 5 kaidah besar. Al-'adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum. Adat kebiasaan. Jadi Islam itu tidak anti adat istiadat. Islam itu tidak memerangi budaya. Islam itu tidak anti kearifan lokal. Ini perlu diperhatikan karena sekarang banyak orang menganggap Islam ini anti budaya, anti kearifan lokal. Enggak, Islam enggak melarang budaya, Islam tidak melarang adat kebiasaan, hanya mengfilter. Selama tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Tapi kalau adat kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat, enggak boleh. Jadi adat istiadat ditimbang dengan syariat.
Apa falsafahnya orang sini? Adat bersanding basyara, gitu ya. Nah, ya gitulah pokoknya. Ya, saya bukan orang Padang, nggak bisa. Tapi intinya adat harus difilter dengan apa? Syariat. Kalau nggak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Contoh dulu adat kebiasaan jahiliyah dulu, orang jahiliyah, kalau mereka tawaf itu telanjang. Itu orang-orang dulu jahiliyah. Itu adat kebiasaan, tapi kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Makanya Allah melarang. Ya. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, misalkan orang jahiliyah dulu suka bantu orang, suka ngasih makan, diperbolehkan oleh syariat. Nah, ini penting. Jadi Islam tidak melawan budaya. Islam tidak melarang adat istiadat, kearifan lokal. Hanya mengfilter selama tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Makanya setiap adat kebiasaan, setiap budaya, setiap kearifan lokal, jika bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dilakukan. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Contoh, kebiasaan orang Indonesia, misalkan kalau pas hari raya Idul Fitri biasanya mudik. Boleh nggak mudik itu? Boleh. Adat kebiasaan. Boleh nggak saling berkunjung? Boleh. Karena itu kebiasaan, tidak ada larangannya dalam syariat, tidak bertentangan. Silakan. Kebiasaan orang Indonesia kalau pakai baju batik, sarungan, pakai peci hitam, boleh apa tidak? Boleh, tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi kalau yang bertentangan dengan syariat, berarti enggak boleh. Contoh, ada kebiasaan sebagian masyarakat kita kirim tumbal, kirim sesajen, misalkan, atau selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, bertentangan dengan syariat, enggak boleh. Jadi adat kebiasaan itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Baik. Karena adat istiadat itu boleh dijadikan sebagai patokan, maka dalam masalah-masalah hukum yang tidak ada batasannya dikembalikan kepada adat. Contoh, nafkah. Para suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Dosa kalau suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya. Dia pengacara, pengangguran, banyak acara, luntang-lantung enggak jelas. Ya, enggak boleh. Walaupun alasannya dakwah. Khuruj misalkan, ya. Kemudian istrinya, anaknya enggak dinafkahi, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Baik. Tapi berapa nominal nafkah yang harus diberikan suami kepada istri? Ada batasannya apa tidak? Enggak ada. Islam cuma nyuruh memberi nafkah. Masalah nominal tidak ditentukan. Berarti nominalnya dikembalikan kepada adat. Dan itu berbeda-beda. Zaman dulu enggak bisa disamakan dengan sekarang. Zaman orang tua kita dulu banget, ya, mungkin 2000, 3000 udah cukup. Zaman dulu. Kalau sekarang 2000 dapat sunduknya pentol tuh. Ya. Maka jangan nanti antum ngasih nafkah pada istri antum 2000. Alasannya apa? Kakek saya dulu ngasih mbah saya cuma 2000 kok, cukup kok. Itu dulu, jangan disamakan dengan sekarang. Beda juga antara kota dengan desa. Jadi ya itu relatif. Tidak bisa dipukul rata, dikembalikan kepada adat. Ya. Kalau sini berapa biasanya? Berapa? Sehari berapa? Ya, urufnya. Antum ngasih berapa? Biasa aja. Berapa? 3 juta? 1 bulan? Nah, 3. Berarti 1 hari 100.000. Ya, uruf lah. Misalkan kalau 100.000 berarti patokannya sehari 100.000. Itu kalau uruf. Ya, kan tergantung istrinya berapa, anaknya berapa, kan beda-beda juga.
Ya kan? Nah, contoh yang lain safar. Safar itu tidak ada batasannya berapa jaraknya. Berarti dikembalikan kepada uruf. Padang ke mana? Bukit Tinggi. Ya, misalkan. Sudah jarak safar apa belum? Dikembalikan kepada uruf. Ya, Padang Jawa. Oh jelas itu safar itu. Ya. Tapi kalau misalkan sini alun-alun misalkan. Nah, urufnya itu bukan safar. Jadi dikembalikan kepada apa? Uruf. Makanya patokan safar dikembalikan kepada uruf. Ya. Baik, haid. Haid itu berapa hari? Apakah 7 hari? Apakah 10 hari? Tidak ada patokannya. Karena itu beda-beda. Makanya sebagian wanita ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Kasihan suaminya tuh. Jadi setengah bulan libur, setengah bulan. Nah, ada yang sampai 15 hari, ada. Ya. Jadi intinya itu tidak ada apa? Batasannya. Dikembalikan kepada ya masing-masing. Saya kira itu ayyul ikhwah yang bisa kita bahas tentang kaidah-kaidah fikih. Ya mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan agar Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.